Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun penonton berada. Kami dari kelompok 13, tugas besar pengenalan komutasi, dari saya sendiri, Arik, Vigo, Karel, dan juga Farel. Dan program yang kami pilih untuk tugas besar ini adalah pemesanan tiket pesawat sederhana. Yuk, next slide. Nah, jadi tugas besar ini terinspirasi dari pemesanan tiket pesawat secara online yang merupakan salah satu keuntungan ataupun perkembangan teknologi yang ada di masa sekarang. Jadi yang biasanya kita tuh beli langsung ke agennya segala macam, dan itu kan membuang waktu dan tenaga. Jadi dengan secara online ini, kita tuh secara mudah untuk memilih jadwal, destinasi, waktu kedatangan, sampai harga tiket yang ada di tiap maskapai. Dan kadang pun kita bisa dapat promo yang bisa motong harga jauh lebih murah. Next slide. Nah, pada pemesanan tiket pesawat ini itu nanti bakal tertampil di layar itu ada jadwal penerbangannya, jadi kita bisa pilih dan akan diproses, setelah itu akan keluar hasil pemesanan tiket yang kita beli. Jadi datanya itu lengkap setelah diproses. Tapi dengan itu dibutuhkan yang namanya dekomposisi persoalan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan secara umum ataupun secara besar menjadi lebih kecil ataupun rinci secara terpisah. Next slide. Next. Nah, ini dia diagram dekomposisi persoalan. Jadi tampilan awalnya itu ada kode kota, kelas, dan juga biaya dan lama penerbangan. Dan yang kita lakukan itu hanya masukkan kode kota, waktu penerbangan dalam jam dan menit, jenis kelas, dan jumlah kursi yang dipesan. Dan outputnya bakal tertampil nanti jumlah kursi, biaya, dan juga waktu kedatangan. Next. Selanjutnya deskripsi simulasi, yaitu yang pertama ada input. Program itu dapat dijalankan dengan memasukkan info data, seperti yang dimasukkan yaitu kode data, kode kota, waktu keberangkatan, jenis kelas, dan jumlah kursi yang dipesan. Pada bagian proses, yaitu program akan mengecek kondisi yang mungkin terjadi pada kode tujuan. Sebagai contoh, yaitu jika memasukkan kode CGK atau Jakarta, maka lama penerbangan adalah 35 menit tanpa memiliki beda waktu. Sedangkan untuk kode DPS itu memiliki beda waktu selama 60 menit. Selain itu, program akan menentukan harga dan kapasitas kursi yang dapat dibeli dari setiap jenis kelas. Pada output, program akan menampilkan tampilan kursi yang terisi, total biaya, dan waktu kedatangan. Berikut adalah flowchart dari program pemesanan tiket sederhana. Selanjutnya yaitu adalah flowchart subprogram, yaitu ada dua. Yang pertama subprogram total biaya dan subprogram PBG. Karena program pemesanan tiket pesawat ini merupakan program yang sederhana, maka kita perlu asumsi agar program dapat berjalan dengan baik. Yaitu ada 5. Yang pertama, tersedia 2 tempat yang menjadi tujuan keberangkatan, yaitu Denpasar dan Jakarta. 2, tersedia 2 jenis kelas penerbangan, yaitu bisnis dan eksekutif. Yang ketiga, pengguna dapat memilih kursi dengan kelas bisnis maksimal 6 kursi, sedangkan untuk eksekutif 4 kursi. Diasumsikan penerbangan memiliki waktu operasional dari pukul 00.01 hingga pukul 23.59. Yang terakhir yaitu input waktu dibagi menjadi jam dan menit, di mana jam dapat diisi dengan angka 0 sampai 23 dan menit dapat diisi oleh angka 0 sampai 59. Selanjutnya terdapat antarmuka bebas. Antarmuka bebas ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan program pemesanannya. Jadi yang pertama itu pada program akan muncul interface awal yang berisi nama kota, kode tujuan, kelas yang tersedia, rincian biaya, dan serta lama penerbangan. Selain itu akan muncul perintah untuk memasukkan kode kota yang akan dituju. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan waktu keberangkatan dalam jam dan menit. Kemudian akan muncul perintah untuk menginput jenis kelas yang akan dipesan. Terdapat pilihan huruf B untuk kelas bisnis dan E untuk eksekutif. Next. Nah, kemudian ada perintah untuk memasukkan jumlah kursi yang hendak dipesan. Setelah itu, program akan menampilkan rincian tiket pesawat yang telah dipesan. Pada bagian ini akan ditampilkan jumlah kursi, total biaya, serta waktu kedatangan sesuai zona waktu. Apabila pengguna memasukkan jumlah kursi melebihi kapasitas, maka tampilan akhir akan menampilkan mohon maaf, kapasitas pesawat tidak mencukupi. Nah, apabila input yang dimasukkan tidak sesuai aturan, maka program akan menunjukkan perintah untuk kembali ke menu awal.
Selanjutnya ada source code. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code. Source code ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 fungsi utama dan 2 fungsi kecil, yaitu fungsi total biaya dan fungsi PBG. Yang pertama akan di-print keterangan seperti ini untuk kepada penggunanya, yaitu kode, nama kota, kelas, lama penerbangan, dan harga. Lalu di sini untuk memberikan nilai awal dari variabelnya, lalu membuat array. Lalu sistem akan meminta input berupa tujuan, jam, menit, kelas, dan kursi. Lalu jika ada ketentuan yang dilanggar atau tidak dipenuhi, maka sistem akan meminta pengguna untuk menginput ulang pemesanannya. Lalu jika semua pemesanannya telah cocok, jika tujuannya adalah CGK, maka lamanya variabel lama akan berubah menjadi 35 dan beda waktunya akan menjadi 0. Lalu kotanya akan berubah menjadi string Jakarta, zonanya akan berubah menjadi string WIB. Lalu jika dipilih kelas B atau bisnis, maka akan dimulai loop dimulai dari 1 sampai jumlah kursi yang diinput oleh pengguna, dan di array akan terprint 1 untuk kursi yang dipesan dan 0 untuk kursi yang tidak dipesan. Jika kursi yang dipesan melebihi 6, maka akan ditampilkan mohon maaf kapasitas pesawat tidak mencukupi. Lalu jika pemesanan kurang dari 6 kursi, maka akan ditampilkan kondisi terkini dari pemesanan kursi tersebut. Lalu untuk jika dipilih kelas E, kurang lebih mekanismenya akan sama. Lalu tujuannya jika dipilih DPS, variabel lama akan berubah menjadi 100, variabel beda waktu akan berubah menjadi 60, variabel kota akan berubah menjadi string Denpasar, dan zona akan menjadi string Wita. Lalu untuk pemesanan kelasnya akan sama seperti yang di atas tadi. Selanjutnya akan dilakukan penghitungan terhadap total biaya dengan memanggil fungsi kecil dari total biaya yang tadi. Lalu akan dituliskan ke layar penulisan rupiah sesuai dengan yang seharusnya. Lalu akan dihitung jam kedatangan berupa jam dan menit. Jika jamnya kurang dari 23, maka akan ditampilkan kota, jam datang, menit datang, dan zonanya. Lalu jika jamnya melebihi 23, maka jam datang yang dihitung tadi akan dikurang dengan 24. Di sini saya akan mendemonstrasikan. Misalnya jika kode tujuannya adalah DPS, lalu waktu keberangkatannya misalkan adalah 23, 35, lalu jenis kelasnya adalah B dengan jumlah kursi 2. Maka akan ditampilkan total biayanya yaitu 1 juta, waktu kedatangannya pukul 2.15, dan akan di-print terima kasih atas pemesanannya dan semoga perjalanan Anda aman, nyaman, dan menyenangkan. Sekian dari saya. Nah, untuk kesimpulan, di sini kita mengambil lingkup yang sederhana, yaitu 2 pesawat dengan jadwal penerbangan yang berbeda, di mana pada pesawat tersebut kita melakukan dekomposisi permasalahan untuk lakukan pemecahan masalah menjadi lebih sederhana. Kemudian kita membutuhkan konsep algoritma dan pemrograman agar dapat berjalan. Pemanfaatan prinsip komputasi seperti conditional, looping, array, function, dan prosedur dimasukkan agar data dapat dieksekusi dan interface dapat terbentuk. Next, selanjutnya ada lesson learned. Jadi dari program yang telah kita buat, kita dapat mendapatkan pemahaman mengenai konsep algoritma sebagai penerapan dari computational thinking, dan kita dapat menerjemahkan konsep algoritma sederhana ke dalam bentuk flowchart, dan selain itu kita dapat memahami cara untuk menciptakan suatu program sederhana, khususnya pada bagian interface yang menghubungkan pengguna dan program. Kita juga dapat melatih kemampuan untuk menjalankan program sederhana dengan menggunakan prinsip looping, array, function, dan prosedur.
Oke, baik. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami, kelompok 13. Semoga apa yang kami jelaskan dapat tersampaikan dengan baik. Maaf bila kami ada salah. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.